Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita bisa dapat bermuajahah, berkumpul di media online Zoom pekanan kita insyaallah untuk membahas insyaallah pada malam ini kita membahas tentang kajian sirah Nabi Muhammad lanjutan dari minggu sebelumnya. Semoga dengan kajian sirah yang dipaparkan bisa menambah keimanan kita, terutama kecintaan kita ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana nanti dari apa yang sudah beliau kita ambil pelajaran dari sirah beliau bisa kita menjadikan bekal untuk menambah ibadah kita juga menambah keimanan kita insyaallah. Baik, insyaallah nanti pemaparan materinya hingga sekitar kurang lebih jam 9. Setelah itu seperti biasa akan dibuka sesi tanya jawab. Baik, tafadhol pada Ustadz Daniel. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani fid din rahimakumullah. Teman-teman yang Allah muliakan, alhamdulillah dengan izin Allah kembali bermuajahah. Tentunya tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin Allah Azza wa Jalla. Maka sudah semestinya kita ucapkan kalimat hamdalah di setiap kesempatan, di setiap momen yang kita dapatkan, kita raih, karena semuanya atas dasar izin Allah Azza wa Jalla. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalam. Baik hadirin ikhwati man rahimakumullah, teman-teman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sebelum masuk ke pembahasan pernikahan yang suci, saya ingin bahas dulu 3 item yang terlewat di pertemuan pertama. Pertama tentang Nabi Muhammad SAW dari lahir ya, dari dewasa sampai menuju kenabian. Teman-teman yang Allah muliakan, pertama poin tentang Nabi Muhammad diajari oleh Abu Thalib mengembalakan kambing. Usia 12 tahun diajak dagang ke Syam, dan kronologis sebagaimana kami sudah sampaikan kemarin. Kemudian yang kedua, aktivitas mengembalakan kambing. Dan ini menjadi aktivitas sentral dalam pembentukan karakter Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bagian penting juga di dalam proses pendidikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini poin yang ingin saya tegaskan adalah betul Allah lah yang mendidik Nabi Muhammad, Allah lah yang mengurus Nabi Muhammad, Allah lah yang membina Nabi Muhammad. Tetapi pengurusan atau pembinaan dari Allah ini tetap diawali dengan asbab-asbab manusiawi. Dan asbab-asbab manusiawi ini tetap harus ada dalam setiap proses perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Dan ini menjadi penegasan bahwa tidak boleh berpangku tangan, tetap harus ada yang namanya poin ikhtiar atau poin usaha. Jadi menafikan yang namanya pasrah, betul-betul pasrah tanpa ada proses ikhtiar. Kalau ada ikhtiarnya, kemudian pasrah dari sisi hasil, maka itu sudah masuk kategori tawakal. Jadi yang dipasrahkan itu bukan prosesnya, tapi hasilnya. Kalau pasrah dalam proses namanya ya ketidakberdayaan, pasrah dalam proses. Tapi ini prosesnya tetap menggunakan sebab-sebab manusiawi. Tapi targetnya, hasilnya baru dipasrahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini poin yang kemudian ingin saya tegaskan bahwa tetap Allah Azza wa Jalla sebagai maha pembina, maha pendidik, maha murabbi, tetapi ada sebab-sebab manusiawi yang kemudian Allah Azza wa Jalla
jadikan sebagai episode demi episode yang dialami oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka membentuk karakter Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang kemudian dibentuk oleh Abu Thalib selain dagang adalah mengembalakan kambing. Bahkan ini saya catat dalam Sirah Ibnu Hisham, dikutip oleh beliau dari hadis sahih ya, tentang bahwa seluruh nabi, ma min nabiyyin illa waqad ra'al ghanam, kecuali sungguh mereka telah mengembalakan kambing. Sampai wa anta ya Rasulullah, termasuk engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala wa ana, termasuk ana, bahwa nabi pun mengembalakan kambing. Jadi hampir seluruh nabi mengembalakan kambing. Dan kalau kita cari misalkan value yang didapat dari proses mengembalakan kambing, di antaranya adalah menguatkan mentalitas sekaligus menanamkan value dalam kurung kejujuran dan amanah. Karena orang yang mengembalakan kambing, bawa kambing 40 ya harus balik 40. Kalau bawa kambing 100 ya harus bawa balik 100. Bawa kambing 1000 ya harus bawa balik lagi 1000. Itu jadi kaidah kalau mau mengembalakan kambing. Karena seperti orang nitip, si ownernya, si pemilik kambingnya nitip, kemudian dikembalakan oleh si petugas ya, oleh si kurir atau si kuli yang kemudian bertugas untuk mengembalakan kambing. Keluar 1000, balik 1000. Makanya pernah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika ada seorang sahabat itu oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an dites. Ini kambing punya siapa? Kata si pengembala kambing, punya tuan saya, tuan. Dan dia tidak tahu kalau itu adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sampai akhirnya kata Umar bin Khattab, udah saya beli satu ya, biar saya makan, gitu. Saya lapar nih, udah lama nggak makan. Kata si pengembala ini, jangan tuan, ini punya tuan saya, punya bos saya. Nggak boleh saya jual sama tuan, saya nggak punya izin dan tidak punya legalitas untuk menjual kambing-kambingnya. Kata Umar bin Khattab, ya udah bilang aja kalau kambingnya dimakan serigala atau mati kenapa gitu. Intinya toh tuan kamu juga nggak bakalan nanya. Kalau nanya pun kamu bohong, nggak bakalan tahu kalau dombanya sudah berkurang satu. Apalagi dengan jumlah domba yang sebanyak ini. Hilang satu nggak masalah kayaknya. Nah teman-teman yang Allah muliakan, jawaban si pengembala kambing cukup mengagetkan Umar bin Khattab radhiyallahu an, sekaligus membahagiakan Umar bin Khattab radhiyallahu an, sampai selang beberapa hari kemudian si pengembala kambing ini dibebaskan dari statusnya sebagai hamba sahaya dan dimerdekakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika Umar bin Khattab meminta ya dengan cara mengagitasi kaitan dengan logika yang dianggap benar gitu. Ini kan jumlah kambing banyak. Hilang satu nggak bakalan tahu tuan ente. Udahlah jual aja lah, jual, ente dapat untung duit, toh nggak akan dimarahi tuan ente. Kan saya rasa selesai gitu, kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun si pemuda menjawab, "Ainallah, kalau gitu di mana Allah wahai tuan?" Dan ini buat Umar bahagia sekaligus ya kaget dan sekaligus bahagia. Sampai akhirnya dimerdekakan si hamba sahaya ini dari statusnya sebagai budak. Nah teman-teman yang Allah muliakan, jadi mengembalakan kambing, ada value amanah dan jujur di situ. Artinya seorang yang mengembalakan kambing, dia tidak boleh berbohong dan dia tidak boleh khianat. Seorang pengembala kambing harus jujur dan dia harus amanah. Dan nanti karakter inilah yang sangat kuat dalam diri Nabi Muhammad SAW, yakni kejujuran dan juga amanah. Dan ini menjadi karakter yang melekat erat pada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau nanti orang-orang mendiskusikan, memperbincangkan tentang Nabi Muhammad SAW, maka yang akan keluar adalah kejujurannya, yang akan didengar adalah amanahnya, yang akan didengar adalah kebaikannya, yang akan didengar adalah kebijaksanaan. Kalau orang berdiskusi di majelis manapun tentang Nabi Muhammad, maka obrolannya akan berkisar pada kejujuran, amanah, kemudian kebaikannya, kebijaksanaannya, kemudian jauhnya dari perbuatan maksiat. Hal-hal itu yang akan didengar oleh siapapun yang memperbincangkan Nabi Muhammad SAW. Itu poin utama. Dan ini menjadi modalitas kenabian dan sekaligus menjadi modalitas pernikahan. Yang kedua, teman-teman, ada poin leadership dan tanggung jawab. Sehingga saya pernah sampaikan bahwa domba itu makhluk yang baperan. Baper. Jadi kalau baper-baper ya mungkin harus digembalakan. Domba itu baperan. Jadi kalau
agak galak pengembalanya, itu si domba bisa stres. Dan kalau si domba stres itu berdampak pada susu atau anaknya. Jadi mau tidak mau yang namanya domba di zaman hari ini atau di zaman dulu itu tidak boleh sampai kemudian stres. Maka ngurus domba gampang-gampang susah. Satu sisi harus dombanya taat dan patuh, tapi di sisi yang lain tidak boleh bikin sakit hati dombanya. Tidak boleh bikin dombanya terluka perasaan. Kan itu kondisi yang sangat sulit. Satu sisi dombanya harus turut, harus taat, harus patuh, tapi di sisi yang lain tidak boleh melukai, menyakiti domba. Ini kalau orang Sunda itu ada istilah caina herang lauk na beunang. Nah, itu mungkin nanti bisa dicari ya sama orang Sunda atau mungkin dari penjelasan kamu saya rasa ada itu caina herang lauk na beunang. Ini yang kemudian harus dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dia mampu, Nabi Muhammad mampu menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah. Udah kayak pegadaian. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Menyelesaikan masalah-masalah umat tanpa membuat umat hatinya terluka. Dan cara ini cara yang paling efektif, paling tepat, paling berhasil dalam setiap proses agenda dakwah. Silakan berdakwah, mulai dari nyakitin perasaan mad'u, siap-siap kemudian ditinggalkan oleh mad'u. Itu kaidahnya. Kaidahnya begitu, akan ditinggalkan oleh mad'u. Kalau sudah menyakiti perasaan. Banyak kaitannya, entah itu karena pemahamannya, atau karena keyakinannya, atau karena apanya. Intinya, kalau sudah ada ketersinggungan, biasanya orang akan kabur. Anak rasa ini bagian dari kondisi yang real ya, tengah-tengah masyarakat. Nah teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Muhammad tidak demikian. Dia mampu menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah yang lain. Dia jaga umatnya di zaman Nabiullah Muhammad SAW tanpa membuat mereka terluka perasaannya oleh kebijakan, oleh putusan Nabi Muhammad SAW. Sampai pada akhirnya seluruh manusia ridho kepada Nabi Muhammad saat itu, bahkan sampai akhir zaman nanti ridho kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Allah Muhammad pun ridho kepada para sahabat saat. Nah teman-teman yang Allah muliakan, nanti kejujuran, amanah, kemudian sopan dan santun terutama dalam berdagang, itu menjadi modalitas yang sangat penting kaitannya dengan aspek kenabian, termasuk juga pernikahan. Teman-teman yang Allah muliakan, ada dua lagi peristiwa. Yang pertama perang Fijar, kemudian Hilful Fudul. Anak sampaikan ringkas saja, anak rasa ya. Pertama, perang Fijar itu perang antara beberapa kabilah Arab, baik yang tinggal di perbatasan Mekah, kayak Bani Sa'ad itu, kemudian orang-orang yang berada di pusat kota Mekah. Jadi antara Badawi dan Hudori, antara orang daerah sama orang kota, itu terjadi keributan gara-gara ada penjarahan dan pembunuhan terhadap beberapa orang. Dalam riwayat yang lain ada satu orang yang terbunuh dengan perampasan beberapa harta yang jumlahnya lumayan. Nah, gara-gara itu kemudian terjadi peperangan antara orang daerah dengan orang kota. Ini disebut dengan perang Fijar. Kenapa disebut perang Fijar? Fijar itu para pendosa. Fujar gitu. Kenapa disebut perangnya para pendosa? Karena perang ini terjadi pada bulan yang diharamkan untuk berperang. Ini antara bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi di bulan itu malah mereka kemudian melakukan peperangan dan akhirnya dinamakanlah perang Fijar atau perangnya para pendosa. Ini penyebabnya bisa dibaca saya rasa dalam slide, tidak saya jelaskan. Teman-teman yang Allah muliakan, peristiwa yang kedua adalah Hilful Fudul. Hilf itu perjanjian, al-hilfu, al-halfu, hilfu, halaf itu artinya perjanjian. Fudul itu orang-orang yang punya banyak keutamaan dari fadilah, fudul, artinya orang yang punya banyak kelebihan. Kenapa disebut dengan hilful fudul? Perjanjian orang yang banyak kebaikan atau keutamaan, karena orang-orang yang kumpul dan mengadakan perjanjian saat itu adalah orang-orang yang utama, orang-orang yang hebat, orang-orang yang baik, yang terkenal di masyarakatnya sebagai tokoh-tokoh penting di masyarakatnya dengan keutamaan. Makanya disebut dengan hilful fudul. Nah, ini di antara poinnya lah, saya rasa tidak akan saya bahas lebih detail. Intinya, mereka sepakat setiap bentuk kezaliman terhadap orang yang ada di kota Mekah, terlepas itu pribuminya orang Mekah, terlepas itu pendatang yang datang ke kota Mekah,
jika terjadi aktivitas itu di kota Mekah dalam bentuk kedoliman di kota Mekah, maka kabilah-kabilah yang ada yang tergabung dalam Hilful Fudul, ya kayak diantaranya Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, Bani Tamim, Bani Asad, Bani Zuhroh, siapapun yang terdolimi, maka kabilah-kabilah ini akan bangkit melakukan pembelaan terhadap orang yang didolimi. Siapapun itu. Baik orang Mekah didolimi oleh kabilah yang lain, kabilah-kabilah ini dari mulai Bani Hashim sampai Bani Zuhroh siap membela. Kalau ada orang non-Mekah, dari Yaman kah, dari Syam kah, datang ke kota Mekah, kemudian didolimi, hatta oleh orang Mekah sekalipun, maka mereka kabilah-kabilah yang disebutkan di sini akan mengadakan pembelaan terhadap orang yang didolimi. Sampai kata Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada satu aktivitas di zaman jahiliyah yang paling saya cintai, yakni Hilful Fudul. Kalau hari ini terjadi lagi Hilful Fudul, maka saya akan tetap datang kepada mereka sekalipun berlainan akidah. Sekalipun beda akidah, tapi kalau mereka mengundang untuk Hilful Fudul, di mana salah satu poinnya adalah menolak segala bentuk kedoliman di atas dunia. Dalam konteksnya kota Mekah, ya, menolak segala bentuk kedoliman di kota Mekah. Maka kata Nabi Allah Muhammad, kalau sekarang saya diundang, sekalipun lain akidah, saya bakal datang. Kenapa? Karena keutamaan perjanjian tersebut. Yakni Hilful Fudul, perjanjian orang-orang yang punya banyak keutamaan. Di antara poinnya adalah menolak seluruh tindakan kezaliman. Kalau terjadi, maka yang dizalimi akan dibela apapun resikonya, bagaimanapun resikonya. Makanya nanti hadirin ikhwati man rahimakumullah, Hilful Fudul akan berdampak pada komitmennya Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib ketika Nabi Muhammad diboikot. Yang diboikot oleh orang-orang Mekah sebetulnya Nabi Muhammad dan keluarganya, keluarga inti, anak, istri, itu yang diboikot oleh orang-orang Quraisy. Tetapi Bani Hashim sebagai kabilah yang menjadi keluarga Nabi Muhammad, terlebih lagi Bani Hashim terlibat dalam Hilful Fudul, di mana salah satu poinnya segala bentuk kezaliman harus ditolak. Mereka memandang Nabi Muhammad sedang dizalimi. Karena Nabi Muhammad sedang dizalimi, maka Bani Hashim melakukan pembelaan apapun dan bagaimanapun keadaannya dan caranya. Maka nanti yang kena imbas daripada pemboikotan ini, ya mau tidak mau seluruh Bani Hashim kena imbas. Seluruh Bani Abdul Muthalib kena imbas. Padahal yang diboikot hanya Nabi Muhammad dan keluarganya sebetulnya. Tapi ini karena Hilful Fudul, wah nih Muhammad SAW sedang didolimi ini. Maka semua yang tadi disebutkan, Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, Bani Tamim, Bani Asad, dan Bani Zuhroh, semua sepakat membela Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya yang membela ini pun kena imbas pemboikotan. Terutama Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Allah a'lam bishawab. Nah teman-teman yang Allah muliakan, perang Fijar terjadi sekitar usia 15 tahun Nabi Muhammad SAW. Berarti 3 tahun setelah pulang dari kota Syam. Hilful Fudul kurang lebih di usia 20 tahunan, berarti 5 tahun setelah peristiwa perang Fijar dan 5 tahun sebelum pernikahan dengan Khadijah radhiyallahu anha. Sekali lagi ada 3 poin dalam pemahaman dan materi di pertemuan sebelumnya yang belum tersampaikan. Yang pertama, peran aktivitas mengembala kambing. Yang kedua, peran di dalam perang Fijar. Bahkan disebutkan dalam riwayat Ibnu Hisham itu, Nabi Muhammad bertugas untuk memunguti panah dan memberikan panah tersebut kepada paman-pamannya untuk dijadikan sebagai senjata melawan musuh-musuhnya dari kalangan Badui. Dan yang ketiga, Hilful Fudul, perjanjian orang-orang yang utama di zaman Nabi SAW masih kecil. Ya kurang lebih di usia 20 tahun. Nah teman-teman yang Allah muliakan, 3 peristiwa ini menjadi peristiwa yang berkesan di hati Nabiullah Muhammad SAW sekaligus menjadi pembentuk karakter kepribadian seorang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kita masuk di materi yang kedua, jadi pernikahan yang suci. Pernikahan yang suci. Ini selebihnya bisa dibaca lagi kaitan dengan hikmah. Baik, teman-teman yang Allah muliakan, kisah tentang sosok Nabi Muhammad sebagai orang yang jujur, amanah, sopan, santun, bijaksana, berani, cerdas, itu semuanya menjadi trending topiknya orang-orang Mekah.
Sekali lagi saya tegaskan, ketika ada majelis-majelis di kota Mekah yang isinya membicarakan tentang seseorang, maka mereka membicarakan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang disampaikan adalah semuanya konotasinya positif, nggak ada cacatnya, tidak ada aibnya, tidak ada celah. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, sampailah informasi ini pun didengar oleh Khadijah binti Khuwailid. Didengar oleh Khadijah. Khadijah sering mendengar tentang Nabi Muhammad. Muhammad di saat itu belum jadi nabi. Muhammad begini, Muhammad begini, Muhammad begini, Muhammad begini. Dan itu didengar oleh Khadijah. Jadi saya kasih gambaran dulu teman-teman. Khadijah ini wanita yang merindukan sosok seperti Muhammad. Ya memang qadarullah merindukanlah sosok seperti Muhammad. Ketemu cerita-cerita di tengah-tengah penduduk Mekah tentang sosok Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketertarikan Khadijah sudah muncul. Tapi masalahnya adalah Khadijah tidak pernah ketemu Nabi Muhammad langsung. Karena memang tidak ada ruang aktivitas yang membuat mereka harus ketemu. Kan nggak ada pacaran ya, nggak ada pacaran, nggak ada nongkrong, nggak ada ngedate. Jadi Khadijah tidak ada momen ketemu dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kabar, informasi, berita, cerita tersebar ke seluruh penduduk kota Mekah. Jadi Khadijah punya ketertarikan dari sisi karakter, padahal orangnya belum kelihatan. Orangnya belum tahu seperti apa, penampilannya seperti apa, tapi nama yang masyhur, yang sudah dikenal oleh masyarakat kota Mekah, telah membuat Khadijah tertarik. Ini ketertarikan bukan pada fisik. Kenapa? Karena Khadijah tidak ketemu, dalam artian ketemu langsung dengan durasi yang lama, dengan satu interaksi yang lama, yang panjang, antara Khadijah dengan Muhammad tidak ada. Saya berani katakan tidak ada karena memang literatur sejarah tidak menyebutkan demikian. Jadi ini murni mendengar tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ingin memunculkan ketertarikan di hati Khadijah kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai nanti harus ada pembuktian, harus ada pertemuan, harus ada yang namanya pembuktian dengan cara pertemuan. Itu kemudian yang menjadi misi seorang Khadijah. Kita akan kenalan, teman-teman yang Allah muliakan, siapakah Khadijah yang dimaksud. Khadijah radhiyallahu anha ini masih satu nasab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketemu di tokoh namanya Qusay bin Kilab. Jadi kalau teman-teman buka materi kapan ya, saya lupa lagi itu. Tentang anak-anaknya Qusay bin Kilab. Anak Qusay bin Kilab itu ada Abduddar yang mungkin bisa kilas balik ke materi sebelumnya yang tahu materi keberapa. Itu ada Abduddar, kemudian Abdi Manaf. Nah, Abduddar dan Abdi Manaf kan berselisih pendapat, akhirnya menanglah Abdul Manaf, termasuk dalam pengelolaan kota Mekah. Abdul Manaf yang lebih unggul. Abdul Manaf nanti punya anak Hashim, Hashim punya anak Abdul Muthalib, Abdul Muthalib punya anak Abdullah, Abdullah punya anak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Abdi Manaf ini punya adik. Kalau Abduddar itu kakaknya Abdi Manaf, sang kakak ya, Abduddar ini yang konflik dengan Abdi Manaf. Kalau Abdi Manaf, kalau Abdul Uzza, ada di slide ini. Abdul Uzza merupakan adik dari Abdi Manaf. Jadi Abduddar kakaknya, yang nanti jadi Abduddar ini jadi klan Bani Umayyah. Karena Abduddar nanti punya anak Umayyah, Abduddar nanti punya anak ya, jadi bukan klan Umayyah, jadi klan Bani Mahzum. Kalau Abdi Manaf jadi klan Bani Hashim nantinya ke Nabi Muhammad. Abdul Uzza jadi klan Asad atau yang dikenal dengan Bani Asad. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Abdul Uzza punya anak Asad, Asad punya anak Khuwailid, Khuwailid punya anak Khadijah radhiyallahu anha. Nanti Khuwailid punya adik namanya Warokoh bin Naufal. Jadi Warokoh itu adik dari Khuwailid sekaligus pamannya Khadijah. Ini Khadijah jadi seletinya dengan bapaknya Nabi Muhammad SAW. Kalau dari sisilah nasab beginilah ya. Jadi ketemu di Qusay, Qusay punya anak Abdi Manaf ke Nabi Muhammad. Kemudian Qusay punya anak Abdul Uzza ke Khadijah radhiyallahu anha. Ini nasab. Jadi sampainya di Qusay bin Kilab. Teman-teman yang Allah muliakan, ini perdebatan cukup alot, ini panjang ya, saya rasa. Tapi intinya bahwa Khadijah binti Khuwailid wanita yang salehah, dan di usianya saat itu masih sangat produktif dari sisi reproduksi. Nah, ini tinggal beda pendapatnya ya. Dalam satu riwayat,
Khadijah radhiyallahu anha ini usianya antara 35. Riwayat yang lain 28 tahun. Tapi yang paling masyhur, yang paling mayoritasnya dipahami para ulama itu di usia 40 tahun. Wallahu alam. Nanti kalau teman-teman buka di Ibnu Katsir antara 28, 35 atau 40. Ya antara itulah. Wallahu alam. Secara pastinya yang mana? Tapi jumhur ulama sejarah lebih menekankan angka 40. Yang kedua, teman-teman yang Allah muliakan, Khadijah binti Khuwailid ini telah menikah sampai 2 kali. Sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu suami yang ketiga. Suami yang ketiga, yang pertamanya namanya Atik bin Aiz al-Makhzumi dari kalangan Bani Mahzum. Kemudian yang kedua Abu Halah bin Nabbas at-Tamimi, itu dari keluarga Bani Taim bin Murrah. Kalau Atik bin Aiz al-Makhzumi ini masih satu keluarga dengan Abu Jahal. Abu Halah an-Nabbas ini masih saudara dengan Abu Bakar karena Bani Taim. Ini suami yang menikahi Khadijah binti Khuwailid sebelum masa beliau dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi pendapat ini, kalau yang meyakini usia 28 tahun, maka ulama yang memastikan usia Khadijah 28 tahun, bukan 35 ataupun bukan 40, maka ulama-ulama ini menegaskan bahwa Khadijah dinikahi oleh Nabi gadis. Nah, ini apa namanya? Khilaf di kalangan para ulama. Yang satu bilangnya janda 2 kali dengan Atik dan juga Abu Halah. Yang kedua diyakini sebagai gadis. Ya wallahu alam lah. Ini kaitan dengan sejarah saya tidak bisa pastikan. Yang jelas pendapatnya memang ada 2. Saya pribadi lebih cenderung mengambil pendapat yang usianya 40 tahun dan sudah menjadi janda 2 kali. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, ataupun ini disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa satu-satunya istri Nabi yang dinikahi masih gadis, ya Aisyah. Allahu a'lam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, penjelasan berikutnya sebagai wanita karir dan telah mendapatkan warisan yang cukup banyak dari 2 suaminya yang sudah meninggal dunia. Khadijah radhiyallahu anha menjadi wanita kaya raya di zamannya. Wanita kaya. Salah satu wanita yang kaya raya di zamannya bernama Khadijah binti Khuwailid. Seorang saudagar kaya, businesswoman, dan seorang yang jago dalam dunia bisnisnya tersebut. Ini Khadijah radhiyallahu anha. Baik teman-teman yang Allah muliakan, informasi tentang Nabi Muhammad sekali lagi sudah didengar oleh Khadijah radhiyallahu anha, bahkan sudah jadi buah bibir penduduk kota Mekah. Maka tadi saya sampaikan di awal, perlu ada pembuktian sekaligus pertemuan. Mungkin bahasa kasarnya, benar nggak sih? Seperti itu. Atau hanya sebatas hiperbolis orang-orang Mekah ketika memuji seorang laki-laki atau seorang perempuan. Kan kadang-kadang kan ungkapannya hiperbolis. Mungkin jujur amanah ini bagian dari hiperbolis itulah barangkali. Atau memang fakta, mitos atau fakta, ya, kenyataan atau hanya sebatas mimpi. Maka Khadijah harus bertemu dengan Nabiullah Muhammad SAW. Bahkan harus ada interaksi dengan Nabiullah Muhammad SAW. Tapi masalahnya, bagaimana? Caranya seperti apa? Maka teman-teman yang Allah muliakan, Khadijah binti Khuwailid sebagai seorang saudagar kaya raya yang suka berbisnis ke Syam dan juga ke Yaman, sampailah pada satu kesimpulan, beliau meminta Nabiullah Muhammad berdagang untuk mendagangkan dagangannya yang dimiliki oleh Khadijah binti Khuwailid. Tanpa modal. Jadi dikasih barang, tolong dagangkan barang ini ke kota Syam. Itu perintah dari Khadijah. Dipanggilnya Nabi Muhammad, diajak ngobrol, disampaikan keinginan Khadijah supaya Nabi Muhammad membawa dagangan ke kota Syam. Singkat cerita, Nabi Muhammad mengiyakan dan terjadilah peristiwa aktivitas bisnis seorang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum masa pernikahan dan sebelum masa kenabian. Seorang bisnismen yang mampu berdagang dengan sangat baik, mampu berdagang dengan penuh nilai dan attitude, penuh dengan kebijaksanaan, jujur dan amanah, sehingga dagang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW memperoleh keuntungan berkali-kali lipat. Keuntungannya berkali-kali lipat. Teman-teman yang Allah muliakan, untuk memastikan
klarifikasi ya berita yang didengar oleh seorang Khadijah radhiyallahu anha, maka Khadijah mengutus seorang hamba sahaya, anak buahnya Khadijah, yang bernama Maisarah. Nah, ini perlu saya tegaskan dulu. Maisarah ini kok bisa menemani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemana-mana ditemani oleh Maisarah, sampai Maisarah tahu betul apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang perlu saya tegaskan. Kok bisa Maisarah menemani Nabi Muhammad kemana-mana? Jawabannya sangat bisa, karena Maisarah seorang laki-laki, bukan seorang perempuan. Problemnya di Indonesia, nama Maisarah menjadi nama perempuan. Tinggal ditambahin Siti, jadilah Siti Maisarah. Padahal Maisarah itu nama laki-laki, bukan nama perempuan. Allah a'lam. Jadi Maisarah itu hamba sahaya laki-laki yang menemani Nabi Muhammad kemana saja. Makanya nggak ada jarak atau tidak ada kekakuan dan ketidaknyamanan, karena memang laki-laki sama laki-laki. Jadi ya biasa. Dan tugas Maisarah adalah memastikan semua informasi yang didengar oleh Khadijah, termasuk yang didengar oleh Maisarah. Yang kedua adalah menyampaikan informasi berkaitan dengan Nabi Muhammad, apa yang dialami dan apa yang dilakukan. Pokoknya informasi terkait dengan Nabi Muhammad, tolong sampaikan kepada Khadijah nanti. Jadi jasus ini, mata-mata. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, yang dilakukan oleh Maisarah pertama mengkonfirmasi semua berita yang didengar adalah benar. Kemudian menyampaikan kepada Khadijah bahwa Maisarah ini bernaung bahwa Nabiullah Muhammad SAW ini, kata Maisarah, bernaung di bawah pohon Nabi, dan dalam riwayat para pendeta di Syam, siapapun yang berteduh di pohon itu maka dialah seorang nabi, dan Nabiullah Muhammad bernaung di pohon itu. Yang kedua, awan kemana-mana selalu menaungi Nabi Muhammad SAW, sehingga ini menjadi ketakjuban seorang Maisarah terhadap Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih lagi aktivitas bisnisnya sangat luar biasa karena menekankan aspek kejujuran dan juga aman. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini gambar tentang pohon Nabi. Jadi yang berteduh di pohon itu dipastikan Nabi, kecuali hari ini ya. Kalau hari ini berteduh ya dipastikan dia bukan Nabi, karena Nabi sudah berakhir setelah Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, sehingga tidak ada lagi yang namanya kenabian sesudah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bahasa hadisnya la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi sesudah saya. Baik teman-teman yang Allah muliakan, setelah pulang lah, singkat cerita, saya nggak bahas dagangnya. Ini kalau mau bahas dagangnya boleh buka dan baca kitabnya Ustadz Antonio Safi'i. Beliau membahas tentang manajemen dagangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak salah sampai berjilid-jilid itu, membahas khusus tentang manajerial bisnisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu seru, disilakan dibuka saja. Hanya saya tidak terlalu bahas karena bukunya sudah ada. Teman-teman yang Allah muliakan, singkat cerita Maisarah pulang, Nabi Muhammad pulang dengan membawa keuntungan 2 kali lipat. Bahkan barang-barang yang dibeli oleh Nabi Muhammad dibeli oleh Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena tujuannya bukan hanya sekedar dagang, tapi ada something yang lain. Itu dalam rangka mengklarifikasi informasi yang didengar oleh Khadijah radhiyallahu anha. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, setelah pulang, informasi disampaikan oleh Maisarah kepada Khadijah, semakin yakin dan mantap Khadijah untuk menikah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin yakin seorang Khadijah bahwa Muhammadlah laki-laki idamannya selama ini. Teman-teman yang Allah muliakan, tapi kan ini budaya di kita juga sampai hari ini saya rasa sama ya. Kalau wanita itu untuk mengungkapkan duluan kayaknya gimana gitu ya. Ngeri-ngeri sedap. Kayaknya tabu lah. Untuk wanita menyampaikan ungkapan hati duluan. Makanya dari zaman dulu juga saya rasa formatnya demikian. Kalau langsung beban moral atau gimana. Tapi akhirnya ya karena Khadijah radhiyallahu anha tidak punya cara yang lain, beliau minta tolong sama sepupunya beliau yang dikenal dengan pembawa pesan lah, itu namanya Nafisah binti Munyah. Beliau ini sepupunya Khadijah radhiyallahu anha, sekaligus juga sepupunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena nasabnya kan masih dekat dari Qusay bin Kilab. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kata Nafisah binti Munyah ini setelah disampaikan oleh Khadijah kepada beliau, Nafisah nangkap, oke, biar saya urusannya yang nyomblangin lah, barang begitulah. Jadi macomblangnya Nafisah
binti Munyah, atau dalam riwayat yang lain binti Munayyah, atau dalam riwayat yang lain binti Muniyah. Ini cara bacanya bebas. Bisa Munyah, Munayyah, Muniyah, tafadhol ya. Intinya inilah namanya, Nafisah binti Munyah lah gitu. Nah, ketika sudah disampaikan kepada Nafisah, si pembawa pesan, Nafisah datang kepada Nabi Allah Muhammad SAW, kemudian disampaikanlah dialog yang dititipkan oleh Khadijah. Kata Nafisah kepada Nabi Muhammad, wahai sepupu, aku sangat tertarik padamu karena kedekatan kekerabatanmu, kemuliaan di tengah kaummu, amanahmu, kebaikan akhlakmu, dan kejujuran ucapanmu. Kalimat ini kalimat Khadijah yang disampaikan oleh Nafisah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akhirnya Nafisah menawarkan bahwa kamu mau nggak menikah dengan Khadijah? Khadijah menawarkan dirinya untuk kamu nikah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Nabiullah Muhammad SAW punya paman. Dan paman-pamannya ini punya otoritas. Mungkin kalau orang Padang bilangnya nini mama lah ya. Nini mama ini punya otoritas menentukan jadi atau tidak jadi. Terutama Abu Thalib dan Hamzah dan paman-paman Haris yang paman-paman yang lainnya termasuk Haris di dalam. Sampai akhirnya diskusi dengan Abu Thalib selesai, dengan Hamzah selesai. Singkat cerita, Hamzah, Abu Thalib memutuskan, yaudah kalau gitu kita akan melamar Khadijah. Kita akan melamar Khadijah. Jadi tetap yang melamar adalah pihak laki-laki. Hanya saja yang menawarkan diri duluan adalah Khadijah. Melalui pembawa pesan Nafisah binti Munyah. Allahu a'lam. Akhirnya tetap yang melamar Nabi Muhammad SAW ditemani oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, dilakukanlah aktivitas melamar Khadijah radhiyallahu anha. Teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Muhammad SAW pemuda yang jujur, amanah, punya kepribadian yang baik, keturunan bangsawan, terpandang di tengah kaumnya. Ya, walaupun secara ekonomi tidak terlalu signifikan. Bukan berarti tidak kaya. Saya harus tegaskan Nabi Muhammad secara ekonomi mapan. Tapi bukan yang paling kaya, gitulah ya. Nabi Muhammad secara ekonomi mapan. Artinya tidak sengsara lah secara ekonomi. Walaupun beliau awalnya yatim, tidak punya harta dan segala macam, tapi ya seiring aktivitas dagangnya Nabi Muhammad, dalam beberapa event beliau jelas mendapatkan ekonomi yang mapan. Walaupun bukan orang yang terkaya di kota Mekah, sekota Mekah. Tapi tetap orang yang mapan secara ekonomi. Yang kedua, teman-teman, Khadijah radhiyallahu anha ini wanita dewasa dan tetap cantik. Jadi kalau tahu usianya 40 tahun, tetap secara penampilan physically cantik. Kemudian kaya raya, bijaksana, peduli ya sama orang lain, termasuk sama Nabi Muhammad SAW. Dan nanti modalitas besarnya adalah beliau punya keikhlasan yang unlimited. Saya ulang ini, Khadijah punya keikhlasan yang unlimited ketika berbicara tentang pengorbanan kepada Nabi SAW, pengorbanan terhadap agama Islam. Itu luar biasa keikhlasan. Dan ini menjadi penyebab Khadijah radhiyallahu anha mendapatkan perhatian khusus, bukan lagi dari makhluk perhatian khusus, tapi dari Allah Azza wa Jalla memberikan perhatian khusus kepada Khadijah. Padahal dia bukan Nabi, tapi dia mendapatkan perhatian khusus dari Allah Azza wa Jalla. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, pernikahan keduanya merupakan pernikahan paling epik, terepik, dan paling besar pengaruhnya terhadap dunia dakwah. Kenapa? Karena dakwah, mohon maaf, yang Allah muliakan, pada akhirnya tetap membutuhkan perjuangan yang tidak hanya sekedar ilmu. Karena dakwah akan menguras ilmu, dakwah akan menguras tenaga, dakwah akan menguras waktu, dakwah akan menguras harta, dakwah akan menguras jabatan seseorang. Jadi kalau orang mewakafkan dirinya dalam dunia dakwah, maka ya tidak ada aktivitas yang lain yang bisa dilakukan kecuali dakwah. Dan ini harus ada backup-an yang dahsyat dari seseorang. Tanpa backup ekonomi atau harta, ya tentunya rumah tangga ini akan pincang dan tertatih-tatih. Nah, sekarang bagaimana supaya dunia dakwah tetap berjalan, Nabi Muhammad SAW tanpa harus terbebani dengan kecukupan ekonomi. Maka nanti teman-teman yang Allah muliakan, kaidahnya itu,
Ketika Nabi Muhammad sudah diperintahkan dakwah, beliau berhenti dari aktivitas dagang. Sama sekali berhenti. Sehingga nanti backupan aktivitas dakwahnya adalah dari harta Khadijah radhiyallahu anha. Sampai nanti ketika pemboikotan kota Mekah, harta Khadijah radhiyallahu anha habis. Nggak lagi tersisa. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini jadi poin dalam dunia dakwah akan banyak menyita berbagai macam energi. Waktu, tenaga, pikiran, harta, ilmu, semuanya tersita. Dan itu komitmen para dai yang telah terjun dalam dunia dakwah. Allah. Teman-teman yang Allah muliakan, ini disampaikan oleh Abu Thalib, sampai bikin 3 slide saya ini karena panjang khutbah nikahnya. Jadi saya bacakan terjemahnya saja, Pak. Atau saya bacakan Arabnya dulu, keaman kayaknya. Terjemahnya saja lah ya. Intinya kata Abu Thalib, beliau menyampaikan kepada orang-orang yang hadir ketika akad nikah. Akad nikahnya dilakukan oleh Khuwailid bin Asad, bapaknya Khadijah radhiyallahu anha. Ini dinikahkan dalam riwayat yang lain oleh adiknya, tapi ini khilaf di kalangan para ulama. Ana lebih cenderung mengambil bapaknya Khadijah yang menikahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menyampaikan khutbah. Nah, dalam khutbahnya ini kata Abu Thalib, segala puji bagi Allah yang menjadikan kita sebagai keturunan Nabi Ismail. Ini syukurnya seorang Abu Thalib. Sebagai anak cucu Ma'ad. Ma'ad itu salah satu keturunan juga dari Nabi Ismail. Sebagai keturunan Mudhar, sebagai penjaga Baitullah, pengawal tanah harumnya, yang tanah ini menjadi tempat ibadah haji yang suci dan aman, dan menjadikan kita hakim bagi manusia. Poin ini, teman-teman, menjadi tanda syukurnya seorang Abu Thalib karena telah mendapatkan keturunan Ibrahim sampai ke Nabi Ibrahim, dan yang lebih khusus dengan sebab keturunan inilah merekalah yang menjadi pemegang hak pengelolaan Ka'bah. Dan itu disyukuri oleh Abu Thalib. Kemudian teman-teman yang Allah muliakan, di poin berikutnya, inilah anak saudaraku, maksudnya Abdullah ya, saudaranya Abu Thalib, namanya Muhammad bin Abdullah. Kata Abu Thalib, jika ditimbang dengan laki-laki manapun juga, maka ia lebih berat dari mereka semua kebaikannya, keutamaannya, kemuliaannya, akalnya, kedermawanannya, kebijaksanaannya. Dan itu menjadi ciri khas Nabi Muhammad SAW. Kumpulkan laki-laki sekota Mekah, silakan adu kebaikan, adu keutamaan, adu kemuliaan, adu akal, adu kedermawanan, maka jawabannya Muhammad SAW. Meskipun hartanya sedikit, tapi jangan dipahami sengsara. Ini hartanya sedikit karena dibanding orang-orang yang kaya di kota Mekah, terutama dari kalangan Bani Mahzum. Namun harta itu adalah bayang-bayang yang akan hilang. Nah, ini disclaimer-nya seorang Abu Thalib, supaya nggak terlalu jadi celah mengkritisi Nabi. Harta itu bayang-bayang saja. Oh, akan hilang juga. Yang cepat perginya merupakan pinjaman yang akan dikembalikan kepada sang pemiliknya, yakni Allah Azza wa Jalla. Ini untuk mengukuhkan bahwa lebih baik punya keutamaan ketimbang harta. Dan ini bukan dalam rangka pembenaran Nabi Muhammad ya, karena memang benar gitu loh. Tidak harus konteksnya Nabi Muhammad, yang namanya kaidah bahwa kemuliaan, keutamaan, kebijaksanaan, keilmuan, akal itu lebih besar nilainya daripada harta. Atau harta adalah bayang-bayang. Nah, di poin berikutnya, dia ini kata Abu Thalib, demi Allah telah ada kabar baik tentangnya dan ia memiliki kedudukan yang mulia di tengah masyarakatnya. Ia menyukai Khadijah binti Khuwailid, begitu juga sebaliknya. Dan mahar apa yang kalian sukai, saya akan menanggungnya. Mungkin ini lebih tepatnya bukan khutbah nikah, Pak ya. Tapi memang redaksi yang disampaikan oleh Ibnu Hisham khutbah nikah gitu. Mungkin lebih tepat tuh kayak kalau orang kita nyerahin pengantin gitu ya. Kayak sambutan dari pihak keluarga laki-laki, sambutan dari pihak keluarga perempuan, gimana. Itu lebih kesannya kayak gitu. Cuman diksi yang digunakan oleh kitab Ibnu Hisham itu tetap khutbah nikah. Walaupun sayangnya sih lebih tepatnya bukan khutbah nikah ya, tapi menyerahkan, nyerehkan kalau orang Sunda itu yang menyerahkan. Karena ini nanti akan disambut oleh Waraqah bin Naufal dari pihak Khadijah binti Khuwailid. Tapi tidak saya masukkan, nanti teman-teman bisa buka dalam Sirah Ibnu Hisham saja. Bahwa nanti hal yang disampaikan oleh Abu Thalib dijawab langsung oleh Waraqah bin Naufal. Allah.
Apa yang disampaikan bukan pujian, tapi memang kenyataan yang diungkapkan sebagai penegasan. Jadi ini bukan dalam rangka pembenaran atau apa, tapi ini memang kenyataan. Nabi Muhammad mulia, bijaksana, walaupun hartanya tidak terlalu banyak, dan ini di tengah-tengah masyarakat sudah masyhur. Nggak ada orang yang bisa menolak, menangkal yang namanya sosok Nabi Muhammad sebagai sosok orang yang mulia dan terhormat. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, akad nikah terjadi dengan mas kawin 20 ekor unta. Dalam riwayat yang lain 400 dinar. Ini banyak beda pendapat. Tapi ya saya sebutkan dua-duanya. Satu sumber menyebutkan 20 ekor unta. Itu dalam kitab Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Itu 20 ekor unta. Ya, kalau satu untanya 8.000 real, 8.000 real itu kalau kali 4.000 sekitar berapa itu? 24 jutaan, 32 juta ya. 8 kali 4.000, 32 juta ya. Satu ekor 32 juta kali 20 ya. Sekian lah. 600 jutaan. Ya 600 jutaan lah kurang. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, dalam satu riwayat yang lain 400 dinar. Coba kita hitung, Mbak ya. Satu dinar itu 4,25. Satu dinar itu 4,25. Kemudian mas kawinnya 400 dinar. Jadi 4,25 kali 400. Biar gampang hitung, Pak. Anggaplah jadi 1.600 gram. 1.600 gram kali, sekarang tuh sejuta. 1.600 gram kali sejutaan lah. Ya segitulah intinya. Antara 400 dinar atau 20 ekor unta. Allah. Wali nikahnya adalah Khuwailid bin Asad. Nikbat nikahnya disampaikan oleh Abu Thalib. 15 tahun pernikahan tanpa didasari wahyu. Bahkan ini yang paling luar biasa. Kenapa? Karena selama 15 tahun pernikahan antara Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah, tidak pernah terjadi konflik yang khofi maupun jali. Nggak ada konflik yang sifatnya sederhana ataupun dahsyat. Pada 15 tahun rumah tangga yang Nabi bangun dengan Khadijah tanpa adanya bimbingan wahyu. Karena memang belum jadi Nabi. Kan nikah usia 25. 15 tahun baru usianya 40. Baru jadi Nabi. Berarti 15 tahun ini, dari 25 sampai 40, tidak ada bimbingan wahyu, tidak ada yang namanya kenabian, tidak ada yang namanya wasilah Jibril alaihi salam. Tapi uniknya, selama beliau menjalankan aktivitas rumah tangga, tidak pernah ada konflik yang sifatnya besar ataupun kecil. Betul-betul harmonis. Tanpa wahyu, 15 tahun, rumah tangga Nabi Muhammad tetap harmonis. Nah ini teman-teman yang Allah muliakan, keharmonisan inilah yang nanti menjadi peran besar dalam membangun mentalitas seorang Muhammad SAW. Kenapa? Karena masalah dalam rumah tangga tidak akan membuat dakwahnya berhasil. Itu kaidah. Ribut dalam rumah, itu dakwah akan, mungkin kalau gagal tidak ya, cuman berpengaruh besar terhadap dakwah. Bagus di rumah, dakwah berhasil. Nah, itu kaidah secara. Nabi Nuh alaihi salam ya tidak bisa dakwah dengan masif dan besar capaiannya. Kenapa? Karena istrinya khianat. Anaknya khianat, dukungannya tidak maksimal. Nabi Lut juga demikian. Pasti kalau ada masalah dalam internal keluarga, itu berpengaruh terhadap kualitas dakwah. Bukan berarti dakwah Nabi Nuh tidak bagus, dakwahnya sudah bagus. Tapi sikap dan respon masyarakat karena melihat, kok dakwah begini, istrinya begitu. Akhirnya ya tidak jalan. Nah kalau Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah, itu sama sekali nggak ada kecacatannya. Pak. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada kecacatan. Mau nyela siapa? Nabi Muhammadnya, istrinya, anaknya, nggak ada celahnya di antara mereka. Jadi modalitasnya cukup besar. Sehingga ketika orang mendengar Nabi Muhammad, toh sebelum Nabi pun ya sudah begini, settle semuanya. Sudah jadi Nabi ya makin yakin dan makin percaya. Allah. Nah teman-teman yang Allah muliakan, pada akhirnya terus apa dong modal nikah? Jawaban saya dewasa. Dewasa. Jadi nanti silakan bisa, nanti kapan-kapan kita elaborasi lah terkait dengan kedewasaan itu ternyata lebih penting ketimbang pemahaman keagamaan itu sendiri. Orang yang dewasa itu lebih penting,
lebih utama daripada orang yang paham agama. Kenapa? Karena kalau orang dewasa, dia bisa menempatkan bagaimana cara memahami agama dengan benar. Tapi kalau hanya modalnya punya pemahaman keagamaan minus kedewasaan, maka dia beragama kekanak-kanakan. Dan ini masalah. Ini masalah. Kalau orang beragama tapi kekanak-kanakan, itu masalah besar. Karena dia ritme agamanya, pemahaman keagamaannya, aktivitas keagamaannya tidak terpola. Namanya juga anak-anak. Ini problem. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kapan-kapan kita bahas rusda, istilahnya rusda. Gurunya mursyid, masdarnya rusdun atau rusda. Baik, teman-teman yang Allah muliakan, ini Khadijah radhiyallahu anha dengan rumah tangga 15 tahun tanpa bimbingan wahyu dan 10 tahun setelah dibimbing oleh wahyu. Totalnya pernikahan Nabi dengan Khadijah, totalnya 25 tahun durasinya, 15 pra Nabi, 10 sesudah Nabi. Itu menjadikan Khadijah adalah cinta sejati seorang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keren. Ingatan tentang Khadijah tidak lekang oleh waktu, tidak usang oleh masa. Khadijah tidak tergantikan oleh wanita manapun dan siapapun. Dan ini kok bisa disimpulkan bahwa posisi Khadijah tidak terganggu ketika Aisyah radhiyallahu anha sedang mau makan dengan Nabi, mau dinner, mau romantisan dalam aspek makan, itu Nabi selalu ingat Khadijah. Ada makanan banyak, kata Nabi, tolong bagi ya keluarganya Khadijah, tolong bagi ya ininya Khadijah. Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasul, kenapa antum selalu ingat-ingat wanita tua yang sudah mati? Itu kalimatnya, wanita tua yang sudah mati. Dan engkau telah diberikan wanita yang jauh lebih muda dan masih hidup. Jadi ini kecemburuan Aisyah radhiyallahu anha. Jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah wahai Aisyah, dengan nada tinggi, Khadijah tidak tergantikan. Tidak tergantikan. Karena kalimat Aisyah, dan engkau sudah diganti oleh wanita yang jauh lebih muda dan masih hidup. Kata Nabi, tidak tergantikan Khadijah ini. Insya Allah, ini pembelaan seorang suami. Kata Nabi Muhammad, tidak tergantikan Khadijah. Kamu tahu wahai Aisyah, ketika yang lain menolakku, yang lain mengusirku, Khadijah membela aku dan menerima. Ketika yang lain menolak hartanya diberikan kepadaku, Khadijah menyerahkan seluruh hartanya kepadaku. Dan kamu tahu wahai Aisyah, yang lain tidak memberikan anak, hanya Khadijah yang memberikan anak. Wah, ini apa ya? Dalam banget. Karena Aisyah radhiyallahu anha jadi bisa memberikan seorang putra ataupun putri. Kemudian Aisyah tidak hadir ketika Nabi diusir. Aisyah tidak menyumbangkan harta sebagaimana telah disumbangkannya oleh Khadijah radhiyallahu anha. Makanya kata Nabi, demi Allah wahai Aisyah, Khadijah tidak tergantikan. Wah, kalau Khadijahnya masih ada, itu luar biasa. Dan ini bisa ibu-ibu lah yang hadir kalau hadir. Membayangkan bagaimana hatinya Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini Aisyah tahu betul bahwa ini ungkapan tidak untuk dijawab. Jadi Aisyah tahu betul perannya. Kalau Nabi sudah begini, ini ending nih, udah nggak bisa diapa-apain. Artinya Aisyah diam dan mengakui kesalahan. Ini cemburu boleh, tapi kalau berlebihan cemburunya dan ditegur, ya diem. Jangan ngelawan. Kalau ngelawan nanti judulnya beda lagi, Pak. Sudah cemburu, salah, ngelawan lagi ya, panjang nih urusannya. Kalau cemburu dan kemudian salah, minta maaf, ya selesai. Nah, dinasehatin. Itu cinta Nabi kepada Khadijah tidak terganti. Kenapa? Ini kisah ya. Ketika Nabi foto Mekah, itu beliau ngilang. Nggak dicari oleh sahabat, nggak ada. Kemana ini Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata beliau sedang ngobrol dengan teman-temannya Khadijah. Ngobrol dengan teman-temannya Khadijah, kemudian bercengkrama, nostalgiaan, ngobrol tentang Khadijah ketika masih hidup. Dan Nabi Allah Muhammad ketika bercerita tentang Khadijah, wajahnya sumringah, di sela-selanya ada senyum, ada tawa. Oh, itu happy betul lah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kayak diusir dari Mekah setelah hijrah itu kan terusir lah begitu. 10 tahun, 8 tahun tidak bisa ke kota Mekah, ya karena memang tidak diperbolehkan oleh orang-orang Quraisy. Bahkan untuk sekedar umroh saja kan nggak boleh. Hanya di tahun ke-8 kan Futuh Mekah. Dan itu
kayak kerinduan yang lama tertahan, dan setelah hadir di kota Mekah tujuannya adalah nostalgiaan tentang Khadijah. Masya Allah. Dan ini menjadi privat time-nya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi nggak mau diganggu oleh sahabat, beliau asik bercengkrama dengan teman-temannya, mengenang masa lalu, senyum. Sampai suatu saat, teman-teman, Nabi sedang bercengkrama dengan Aisyah radhiyallahu anha di kota Mekah ketika masa-masa foto Mekah. Kemudian adiknya Khadijah itu ngetuk pintu kemudian mengucapkan salam. Jadi adiknya Khadijah datang ke kamarnya Nabi, ke rumahnya Nabi, ketuk pintu, kemudian mengucapkan salam. Dan adiknya Khadijah ini secara aktivitas, baik langkah kakinya, ketukan pintunya, suaranya, itu paling mirip dengan Khadijah radhiyallahu anha. Paling mirip. Nabi dengan Aisyah lagi bercengkrama. Lagi ngobrol. Kemudian datang adiknya Khadijah, ngetuk pintu, salam. Jadi yang terbayang oleh Nabi kan Khadijah. Jadi langsung terhenyak Nabinya, kemudian Khadijah. Ini para ibu silakan bayangkan bagaimana perasaannya Aisyah saat itu ya. Jadi, Khadijah lagi yang disebut. Cuman Aisyah tidak berani komplain karena sudah punya pengalaman. Jadi diam saja lagi. Nah teman-teman yang Allah muliakan, sampai ketika diketuk pintu, ucapin salam, Nabi langsung kaget, terhenyak, Khadijah. Ternyata yang datang adiknya Khadijah. Ini saking memori Nabi memang tidak tergantikan dan terlupakan tentang Khadijah radhiyallahu. Sampai teman-teman yang Allah muliakan, dan ini luar biasa ini. Jibril alaihi salam. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Kata Jibril alaihi salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Jibril, wahai Muhammad, ataka Khadijah, qad atatska Khadijah. Akan datang Khadijah kepadamu. Dan ma'aha, bersamanya ada hidangan, ada idam, ada to'am, ada syarab, ada daging, ada makanan, ada lauk, ada makanan, ada minuman. Pokoknya nanti Khadijah bakal datang bawa nampan isinya hidangan makanan. Kata Jibril alaihi salam. Maka setelah informasi ini, kata Jibril alaihi salam, faqra alaiha salam. Sampaikan atau ucapkan kepada Khadijah salam. Ini Nabi lagi duduk, Jibril datang. Bukan untuk ngasih wahyu. Sekedar untuk memberikan informasi tentang Khadijah. Kata Jibril, wahai Muhammad, nanti bakal datang kepadamu Khadijah. Dia datang bawa hidangan makanan. Kata Jibril, faqra alaiha salam. Sampaikan kepada Khadijah salam. Mir rabbiha. Dari Tuhannya. Masya Allah. Orang dikasih salam sama orang lain, biasa saja. Ini yang ngasih salam Allah. Bagaimana perasaan Khadijah? Azza wa Jalla, kata Jibril. Bahkan Jibril nggak mau ketinggalan, wa minni, dan juga dari saya. Saking sayangnya Allah, dan Jibril sampai khusus memberikan salam untuk Khadijah radhiyallahu anha. Dan ini paling luar biasa. Dan hanya Khadijah yang mendapatkan momen salam ini dari Allah. Tidak dengan yang lain. Jadi wajar kalau posisi Khadijah tidak tergantikan. Karena memang Allah saja sampai memberikan salamnya langsung kepada Khadijah. Nah teman-teman yang Allah muliakan, ini sosok Khadijah, dan untuk menegaskan saja bahwa Khadijah radhiyallahu anha sedemikian besar pengorbanannya kepada Nabi, dan pengorbanan ini menyisakan kesan yang mendalam di hati Nabi, sehingga siapapun wanitanya tidak bisa menggantikan kesan yang sangat mendalam ini tentang Khadijah radhiyallahu anha. Materi ini saya singkat Pak, ini indikator kedewasaan karena nanti panjang lagi ya. Jadi kita langsung ke keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Khadijah radhiyallahu anha ini lahir 6 orang anak. Yang pertama namanya Qasim, kemudian meninggal, dan ini jadi gelar Nabi ya. Ya Abul Qasim, dan banyak sholawat suka ada ya Abul Qasim. Maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal dunia ketika masih kecil. Anak berikutnya adalah Zainab, nanti dinikahi oleh Abul As Pak namanya. Abul As ini tertangkap ketika perang Badar. Jadi setelah perang Badar, di antara yang ditangkap dari keluarganya Nabi adalah Abbas bin Abdul Muthalib, bapaknya Abdullah bin Abbas.
itu masih jadi musuh ketika perang Badar dan tertangkap. Kemudian Abul As ini pun tertangkap. Saat itu, Pak, ini saya bahas sedikit ya. Saat itu Nabiullah Muhammad punya kebijakan hasil musyawarah dengan Abu Bakar dan Umar. Jadi kesimpulan musyawarahnya para tawanan perang Badar yang jumlahnya sekitar 70 orang. 70 orang diantaranya ada Abbas bin Abdul Muthalib dan juga ada Abil As. Abil As ini menantu Nabi jadinya kan gitu ya. Dua orang ini ketangkep dan kemudian ya karena Nabi membolehkan ditebus, silahkan menebus dengan sejumlah harta dan setelah ditebus oleh Nabi akan diizinkan kembali ke kota Mekah. Teman-teman yang Allah muliakan, Abbas menebus dirinya, yang lain juga menebus dirinya. Abil As gak punya uang Pak buat menebus. Jadi dia masih diem saja. Dia menunggu nasib lah itu mau ditebus atau enggak ya terserah lah gitu. Ini kan kalau enggak nebus sendiri ya nyari keluarga, kolega, kerabat yang bisa nebus. Abil As masih diem karena enggak ada kolega dia yang bisa nebus dia. Zainab putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saat itu kan akhirnya mau tidak mau kan pisah. Jadi Abul As di Makkah, Zainab di Madinah. Kemudian terjadi perang Badar dan statusnya masih suami istri antara Zainab dengan Abil As. Walaupun dalam kaidah fikih ulama kedua orang ini belum bisa bersatu karena memang masih ini musyrik, ini muslimah. Jadi tidak bisa bersatu walaupun statusnya belum putus sebagai suami istri. Jadi tetap masih suami istri. Nah, Zainab ketika mendengar suaminya tertangkap yang masih musyrik ini namanya Abil As, itu ya timbullah rasa sayang, rasa cinta sebagai seorang istri kepada suami. Singkat cerita, teman-teman, Zainab ini ingin menebus Abil As karena Abil As nggak punya harta untuk menebus dirinya. Tapi masalahnya Zainab juga nggak punya harta, Wah. Keluarga Nabi itu ya kota Madinah kondisinya tidak banyak hartanya, tidak banyak hartanya. Zainab punya satu-satunya harta ini paling berharga dalam hidupnya. Kalung yang diberikan oleh Khadijah binti Khuwailid kepada Zainab. Jadi kalung ini kalung dari Khadijah. Dan Nabi tahu bahwa kalung itu kalung Khadijah yang diberikan kepada Zainab. Jadi Nabi tahu betul itu kalungnya Khadijah yang sekarang dipakai sama Zainab. Masalahnya hartanya itu tuh doang, yang berharga itu aja. Akhirnya Zainab melepaskan kalungnya, kemudian dia utus orang, dia panggil orang itu, dia bilang, wahai fulan, tolong sampaikan kalung ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar Abil As dibebaskan. Singkat cerita, Pak, kalung ini diserahkan kepada Nabi dan mata Nabi langsung berkaca-kaca. Jadi kalung ini mengingatkan sosok Khadijah radhiyallahu anha. Akhirnya kata Nabi kepada para sahabat, wahai sahabat, saya ini kan punya statement, punya keputusan bahwa orang yang dibebaskan harus ngasih sejumlah harta. Siapapun tuh, bahkan paman saya Abbas saja, dia harus bayar harta. Dan itu diputuskan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi untuk satu orang ini, dan saya mohon kepada antum semua keridhoannya. Ini Nabi, Pak, pembelaan Nabi. Saya mohon kepada kalian dukungan dan keridhoannya untuk Abil As, izinkan dia dibebaskan tanpa tebusan. Nabi itu tidak mau kalung ini masuk ke Baitul Mal. Karena kalung ini milik Khadijah. Dan itu satu-satunya harta yang dimiliki oleh Zainab. Dan para sahabat jadi gituin oleh Nabi ya pasti ridho. Para sahabat itu. Ridho Rasul aman itu. Fadol lah. Sa'antum lah itu. Akhirnya Abil As dibebaskan tanpa tebusan sama sekali. Dan kalung itu dikembalikan kepada Zainab. Dan itu menjadi momen tersendiri bagi Nabi SAW ketika lihat kalungnya Khadijah. Baik teman-teman yang Allah muliakan. Kemudian Ruqayyah ini putri ketiga. Dia dinikahi oleh Utbah bin Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Utbah ini anaknya Abu Lahab. Saya ulang, Utbah ini anaknya Abu Lahab. Nama aslinya Abdul Uzza. Jadi Ruqayyah dinikahi oleh putranya Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu paman Nabi sekaligus besannya Nabi. Gak ribet ya, ini udah paman besan lagi. Nah, begitulah intinya. Bahwa Abu Lahab ini paman Nabi sekaligus besan. Kenapa besan? Karena anaknya Abu Lahab menikah dengan anaknya Nabi. Jadi Nabi dengan Abu Lahab besanan. Ummu Kulsum anak yang keempat itu dinikahi oleh Utaibah. Utaibah itu adiknya Utbah.
Berarti masih sama-sama anaknya Abu Lahab. Jadi dua putra Abu Lahab menikahi dua putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, Abu Lahab adalah paman sekaligus besan. Kemudian yang kelima, namanya Fatimah, beliau dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ini masyhur ya kisahnya. Punya anak Hasan, Husain dan seterusnya. Kemudian Abdullah, beliau meninggal dunia ketika masih kecil. Anak yang keenam. Anak yang ketujuh itu dari seorang hamba sahaya namanya Maryah Al-Qibtiyah. Nama anaknya adalah Ibrahim. Jadi total anak Nabi totalnya ada 7. 3 laki-laki, 4 perempuan. Yang laki-laki meninggal dunia ketika masih kecil semuanya. Yang perempuan hidup semuanya. Zainab mendahului Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ruqayyah mendahului Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ummu Kulsum dan Fatimah terakhir. Jadi meninggalnya sesudah Nabi meninggal. Nabi dulu meninggal. Nah, yang paling cepat antara Fatimah dengan Ummu Kulsum adalah Fatimah. Maaf, yang paling Ummu Kulsum juga meninggal duluan dibanding Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang terakhir meninggal itu ya Fatimah. Jadi setelah Zainab meninggal duluan, Ruqayyah meninggal duluan pada perang Badar, kemudian Ummu Kulsum juga meninggal duluan. Enggak selang lama setelah perang Badar, kemudian Nabi Muhammad meninggal dunia pada tahun ke-11. 6 bulan kemudian setelah Nabi Muhammad meninggal, baru Fatimah meninggal. Jadi setelah Fatimah meninggal, tidak ada putranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya sudah meninggal, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Dan itu meninggalnya 6 bulan sesudah Nabi wafat, Fatimah. Anak terakhir yang meninggal. Baik teman-teman yang Allah muliakan, hampir jam 9. Saya tambahkan saja satu poin untuk kedewasaan di Ka'bah itu saya tunda di materi ke depan ya. Mungkin ini saya lewat dulu. Saya masih lanjutkan keturunan kayaknya karena ini harus penjelasan panjang. Jadi nanti Zainab dan Abil As nanti punya anak laki-laki punya anak perempuan namanya Umamah. Kalau teman-teman baca hadis dalam kitab Bulughul Maram atau dalam kitab-kitab fikih, itu Umamah adalah cucu Nabi yang sering digendong ketika Nabi sholat. Itu cucu perempuan dari putrinya Zainab. Jadi Zainab dengan Abil As punya anak Umamah binti Abil As. Itu cucunya Nabi, dan kalau Nabi sholat di Masjid Nabawi, cucu yang satu ini suka digendong. Jadi sholat jadi imam sambil gendong cucu. Ketika ruku cucunya ditaruh, ketika sujud cucunya ditaruh, ketika berdiri digendong lagi. Itu namanya Umamah binti Abil As, cucunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ruqayyah setelah dicerai oleh Utbah, teman-teman yang Allah muliakan, nanti dinikahi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dicerai oleh Utbah, nikahlah dengan Utsman bin Affan. Ummu Kulsum dinikahi oleh Utaibah, kemudian dicerai juga. Ketika Utsman menikahi Ruqayyah, Ummu Kulsum janda, belum menikah lagi. Ketika Ruqayyah meninggal dunia di saat perang Badar, pas momen perang Badar, bukan di perang Badarnya, pas momen perang Badar, karena Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar. Kenapa Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar? Karena jagain Ruqayyah yang sedang sakit. Ketika Ruqayyah meninggal dunia, Nabi menikahkan Ummu Kulsum, adiknya Ruqayyah, dengan Utsman bin Affan. Mungkin bahasa kita turun ranjang ya, nikah dengan adik ipar ya. Tapi Ruqayyah meninggal dulu baru menikah dengan Ummu Kulsum. Makanya nanti Utsman bin Affan punya gelar Zunnurain, orang yang punya 2 cahaya. Cahaya yang dimaksud adalah 2 cahaya yang dimaksud adalah putrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Fatimah nanti punya anak pertama Hasan, kedua Husain, yang ketiga Muhsin. Muhsin ini keguguran ketika masih kecil, tapi namanya sudah ada, tapi keguguran. Yang keempat Ummu Kulsum. Ummu Kulsum putrinya Ali dari Fatimah. Dan nanti Ummu Kulsum dinikahi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ana rasa itu dulu barangkali sampai di keturunannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada Pak Irfan, tafadhol. Jazakallah Ustaz Daniel atas penjelasannya. Alhamdulillah, insya Allah sudah ada, kita buka sesi tanya jawab, sudah ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama dari Pak Taufik insya Allah, tapi beliau menitipkan pertanyaan untuk dibacakan saja.
Jadi pertanyaan beliau, untuk keturunan Nabi Muhammad SAW dari Khadijah radhiyallahu anha, apakah memang menerus hingga saat ini? Kaitannya dengan Habib-Habib yang konon katanya ada hubungan darah dengan Nabi Muhammad SAW. Mohon pencerahannya Ustaz. Ustaz, pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum. Baik, kalau keturunan Nabi Muhammad SAW masih ada hari ini, jawabannya masih. Bahkan sampai akhir zaman pun masih. Karena kata Nabi SAW dalam hadis sahih, bahwa Imam Mahdi itu min itroti, merupakan salah satu dari keturunannya Nabi Muhammad SAW. Jadi Imam Mahdi itu darahnya nyambung ke Nabi, nasabnya nyambung ke Nabi. Cuman ada perbedaan antara kita dengan Syiah. Misalkan kalau Syiah meyakini bahwa Imam Mahdi adalah keturunan Husain. Dari Husainnya, keturunan Husain jadilah Imam Mahdi. Tapi dalam pandangan Sunni, ya, berdasarkan hadis-hadis yang disepakati oleh umumnya Ahlus Sunnah, itu lebih cenderung kepada putra Hasan. Jadi Imam Mahdinya Al-Hasani, keturunan dari Hasan. Dalam hadisnya Nabi SAW tegaskan, nama Imam Mahdi sama dengan namaku, dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Jadi namanya nanti Muhammad bin Abdullah. Dan dia adalah keturunan Hasan, dan dia adalah Imam Mahdi, sekaligus dia adalah keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di akhir zaman nanti. Artinya kan nggak mungkin ujuk-ujuk ada keturunan Nabi, kecuali nasab itu tetap berlangsung dari setiap zamannya sampai munculnya Imam Mahdi. Jadi kalau pertanyaannya tentang adakah keturunan Nabi sampai hari ini, jawabannya ada. Bahkan sampai akhir zaman pun ada, yakni dengan ketokohan Imam Mahdi. Itu satu poin. Yang kedua berkaitan dengan para habaib, secara pasti saya pribadi tidak terlalu paham ya. Cuman banyak penjelasan dari para asatid yang sudah mengupas banyak hal ini tentang para habaib. Ya di antaranya memang mereka punya nasab nyambung kepada Hasan ataupun kepada Husain. Kalau Hasan kan gelarnya Sayyid dan Sayyidah, kalau Husain Syarif dan Syarifah. Sayyidil Hasan atau Syarifil Husain. Dan itu pemaparan nasab keturunannya ya nyambung, mereka punya silsilah itu. Bahkan dalam dunia para habaib tidak boleh seseorang siapapun itu, walaupun wajahnya wajah Arab, itu menisbatkan dirinya menjadi keturunan Nabi, itu tidak boleh. Tidak boleh. Harus ada literatur yang menegaskan mereka memang keturunan Nabi. Maka kalau buka sejarah, Pak, ini sebelum habaib yang sekarang ya, kita buka sejarah zaman dahulu. Tahun 1905, itu di Indonesia tepatnya, ada yang disebut dengan Jamiat Khair. Jamiat Khair itu perkumpulan khair kebaikan. Sekarang masih ada di Tanah Abang, Mbak. Di dekat Kebon Kacang itu ada sekolahnya, namanya Sekolah Jamiat Khair. Itu dikenal sebagai Arab Alawi namanya. Arab Alawi itu Arab yang punya nasab langsung kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan juga Fatimah radhiyallahu anha. Makanya Alawi, Ali Alawi. Itu yang kemudian dinisbatkan sebagai keturunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kelompok Jamiat Khair namanya. Kemudian mereka mengundang Ahmad Syurkati untuk mendidik mereka belajar agama, belajar keislaman. Seiring berjalannya waktu, orang-orang Alawi ini asalnya tidak mau mengajarkan ajaran yang ada kepada non-Alawi, khusus untuk Alawi saja. Dan ini bertolak belakang dengan pendapatnya Ahmad Syurkati. Ahmad Syurkati membolehkan belajar agama baik bagi Alawi yang keturunan Nabi maupun non-Alawi yang bukan keturunan Nabi. Akhirnya rame lah berantem, begitu muncullah nanti antitesisnya adalah Al-Irsyad Islamiyah. Itu di tahun 1914 atau 1915, di antara itulah 14 atau 15, muncullah kelompok Arab yang non-Alawi. Nanti kalau Bapak bandingkan tuh, kalau Alawi itu rata-rata Al-Kaf, Al-Atos, As-Seraf, Al-Idrus, Al-Habsyi, itu yang Alawi. Kalau non-Alawi itu Baswedan, Bawazir, Bassalamah, itu non-Alawi. Artinya bukan terah dari keturunan Nabi. Orang Arab, ya Arab, tetapi bukan keturunan dari Nabi. Itu di antara pemaparan yang ada saat ini. Tapi ya,
memastikan apakah para habaib itu kemudian keturunan Nabi, ya selama ini memang tidak ada penjelasan lebih detail yang bisa kita cari telaah, tetapi berdasarkan nasab-nasab yang mereka yakini. Misalkan Habib A punya bapak ini, punya kakek ini, sampai akhirnya nyambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya itu data yang bisa kita dengar dan kita bisa saksikan. Tapi ya terlepas dari itu semua, yang jelas keturunan Nabi masih ada, bahkan sampai akhir zaman nanti, bahkan didaulat nanti sebagai Imam Mahdi. Wallahu a'lam. Untuk kaitannya dengan para habaib, mungkin lebih tepatnya ya wallahu a'lam. Tapi pengakuan yang kita dengar dan yang kita saksikan dari apa yang mereka sampaikan, mereka keturunan Nabi. Wallahu a'lam. Tapi kalau Ustaz penjelasannya, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Eko. Soal Mas Eko, tanyakan langsung. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Jazakallah Irfan. Mau nanyakan, mungkin karena saya awam ya. Kebanyakan yang dibahas keturunan Nabi adalah keturunan dari Hasan dan Husain atau dari Fatimah ya, anaknya Rasulullah langsung. Bagaimana dengan keturunan dari anak Rasul yang lain gitu, yang masih hidup? Kan berarti kan masih ada 3 wanita lain, itu Zainab, Ruqayyah, sama Ummu Kulsum. Apakah memang ketiganya tidak memiliki keturunan, jadi hanya tersisa dari Fatimah lalu ke Hasan dan Husain, atau bagaimana? Terus yang kedua adalah, tadi kan anak Nabi totalnya 7 ya, dari Khadijah. Itu murni dari Nabi dan Khadijah saja atau dari suami sebelumnya ada juga, Ustaz? Itu aja. Jazakallah khair. Baik. Terima kasih Pak Eko. Saya jawab yang kedua dulu deh ya. Jadi total putra Nabi itu dari Khadijah 6. Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, Abdullah. Itu 6 orang. Itu asli dari Nabi dan Khadijah radhiyallahu anha. Putra Khadijah sebelumnya ada Hindun, ada Halah, itu dari suami sebelumnya. Jadi tetap ada ya keturunan Khadijah dari suami sebelumnya, Hindun dan Halah namanya. Kalau Hindun itu dari keturunan Atik bin Aid, kalau Halah itu dari keturunan Abu Halah At-Tamimi. Jadi itu 2 orang keturunan dari Khadijah sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, yang nikah dengan Nabi Muhammad keturunannya hanya 6. Dari Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan berarti keturunan asli nabinya 6 dari Khadijah, satunya lagi dari wanita yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah ini beliau seorang hamba sahaya yang dihadiahkan oleh Raja Mesir. Ketika Nabi kan di tahun setelah perjanjian Hudaybiyah ini kan gencatan senjata. Nah, ketika gencatan senjata ini di tahun ke-6 ini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan surat demi surat yang dikirimkan kepada para pembesar kerajaan-kerajaan, termasuk Heraklius, dengan surat kepada Heraklius, kemudian dengan orang Persianya, kemudian dengan orang Mesirnya, itu surat dikirimkan. Nah, hadiah respon dari orang Mesir, mereka tidak bisa menerima dakwah Nabi Muhammad, tapi mereka tetap ingin berhubungan baik dengan Nabi Muhammad. Caranya bagaimana? Dihadiahkanlah bagi Nabi Muhammad seorang perempuan namanya Maria Al-Qibtiyah. Dalam satu riwayat, Maria Al-Qibtiyah digauli oleh Nabi tanpa akad nikah. Kenapa? Karena dia hamba sahaya. Dan status hamba sahaya di zaman Nabi boleh diperlakukan seperti istri walaupun tidak dinikahi. Ini konteks zaman dulu, sekali lagi ini konteks zaman dahulu, bahwa boleh menggauli hamba sahaya tanpa dinikahi. Kenapa? Karena statusnya hamba sahaya. Mungkin dalam surat Al-Mu'minun, walladzina hum li furujihim hafizun illa azwajihim aw ma malakat aymanu. Jadi itu jadi kaidah bahwa yang namanya hamba sahaya boleh digauli tanpa proses akad nikah. Ini satu riwayat. Artinya Maria Al-Qibtiyah bukan istri tetapi hamba sahaya. Tapi dalam riwayat yang lain, Maria Al-Qibtiyah adalah istrinya Nabi yang ke-12. Ini total istri Nabi kan ada 12. Kalau Maria Al-Qibtiyah disebut sebagai istri Nabi. Saya coba sebutkan ini istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama namanya Khadijah binti Khuwailid, punya 6 orang anak dari sini, dari rahim sini, yang kita kenal dengan Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan
Abdullah. Istri kedua namanya Saudah binti Zam'ah, usianya 5 tahun lebih tua daripada Nabi dan tidak punya anak. Saudah tidak memberikan anak kepada Nabi Muhammad SAW. Istri yang ketiga namanya Aisyah binti Abi Bakar. Beliau pun tidak memberikan anak kepada Nabi Muhammad SAW. Dinikahi oleh Nabi Muhammad di usia 6 tahun dan satu rumah dengan Nabi Muhammad di usia 9 tahun. Dinikahi 3 orang wanita ini di kota Mekah. Tiga-tiganya dinikahi di kota Mekah. Kemudian yang keempat, istri Nabi yang bernama Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Putrinya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang kelima, Ummu Habibah atau Romlah binti Abi Sufyan. Anaknya Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan musuh Nabi, anaknya dinikahi oleh Nabi SAW, namanya Ummu Habibah atau Romlah. Yang keenam, namanya Ummu Salamah bin Abi Umayyah. Ini mantan istrinya Abi Salamah. Abi Salamahnya meninggal, Ummu Salamahnya jadi janda, dinikahi oleh Nabi SAW. Namanya Ummu Salamah. Yang ketujuh namanya Zainab binti Khuzaimah. Dinikahi oleh Nabi SAW, namun meninggal duluan sebelum Nabi. Jadi yang meninggal duluan itu 2 orang, satu Khadijah meninggal duluan, yang kedua Zainab binti Khuzaimah. Yang kedelapan namanya Zainab binti Jahsi. Ini mantan anak angkatnya Nabi. Nabi punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah, menikah dengan Zainab binti Jahsi, tidak selang lama bercerai. Akhirnya Zainab binti Jahsi dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi istri yang ke-8. Istri yang ke-9 namanya Juwairiyah binti Haris, maaf. Yang ke-9 namanya Juwairiyah binti Haris. Yang ke-10 Maimunah binti Haris. Ini bibinya Abdullah bin Abbas. Namanya Maimunah binti Haris. Dan yang ke-11 namanya Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, satu-satunya wanita Yahudi yang dinikahi oleh Nabi SAW. Dan yang ke-12, kalau kita sepakati bahwa istri Nabi ada 12, namanya Maria Al-Qibtiyah. Beliau hadiah dari orang Mesir, dari Raja Mesir, punya anak namanya Ibrahim. Punya anak namanya Ibrahim, di usia 16 bulan, dalam satu riwayat, Ibrahim ini meninggal dunia. Wafat, meninggal dunia di usia 16 bulan, setahun 4 bulan meninggal dunia, sakit. Pas meninggal dunianya Ibrahim berbarengan dengan gerhana matahari. Nanti kalau Pak Eko buka dalam kitab Bulughul Maram, ketemu bab sholat gerhana. Hadis pertama sholat gerhana dalam kitab Bulughul Maram adalah menceritakan tentang wafatnya Ibrahim. Gerhana berkaitan dengan wafatnya Ibrahim. Itu wanita ke-12, namanya Maria Al-Qibtiyah. Khilaf di kalangan para ulama, apakah dia istri atau hamba sahaya. Tapi yang jelas kalau dari Khadijah, hanya 6 orang anak, dan dari suami sebelumnya ada 2 orang anak, yakni Indun dan juga Abu Halah. Selebihnya yang berapa lagi, 10 wanita atau ya 10 wanita ya, selain Khadijah dan selain Maria Al-Qibtiyah, tidak punya anak dari Nabi. Sekali lagi tidak punya anak dari Nabi, tapi mereka ada beberapa anak yang dibawa dari suami sebelum Nabi SAW. Kayak Ummu Salamah itu punya anak dari Abi Salamah. Artinya ketika nikah dengan Nabi bawa anak. Kemudian Saudah binti Zam'ah nikah dengan Nabi bawa anak. Cuman tidak banyak dijelaskan tentang sosok-sosok mereka dalam banyak literatur sejarah. Jadi tidak detail dijelaskan. Misalkan anak Ummu Salamah ada berapa, namanya siapa saja, jadi apa saja, itu memang tidak dijelaskan secara detail. Allahu a'lam. Termasuk Pak Eko yang disampaikan oleh para ahli sejarah, cucu-cucu Nabi dari Zainab, kemudian dari Ruqayyah dan dari Ummu Kulsum, memang tidak terlalu banyak sorotan dari kalangan para ulama. Yang lebih disorot adalah cucu Nabi dari keturunan Fatimah. Terlebih lagi setelah kasus Karbala. Kasus Karbala itu pembunuhan sekaligus pembantaian keluarga Nabi Muhammad SAW yang terjadi di saat Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah saat itu. Kan khalifah itu dinasti Umayyah itu ada satu Muawiyah bin Abi Sufyan, kakaknya dari Zainab binti Jahsi atau adiknya dari Zainab binti Jahsi. Kemudian dilanjutkan oleh Yazid bin Muawiyah. Nah, di zaman Yazid bin Muawiyah,
Husain dan keluarganya dibantai. Termasuk yang dibantai adalah keturunan dari Zainab binti Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, keturunan dari Fatimah, ya dalam kurung Husain dan keturunan ke bawahnya, dan bahkan keturunan dari Akil. Jadi dari dari paman-pamannya Husain dari jalur bapak. Kan Ali bin Abi Thalib itu punya kakak Thalib, punya kakak Ja'far, punya adik Akil atau kakak Akil. Thalib, Ja'far, Akil itu keturunannya pun sama dibantai di perang Karbala. Tragedi Karbala. Itu dibantai semua sehingga yang tersisa hanya keturunan dari Fatimah yang bernama Ali bin Husain bin Ali. Nah, Ali bin Husain ini beliau masih hidup sampai akhirnya punya keturunan namanya setelah Ali bin Husain ini, saya lupa nih keturunannya Ali bin Husain. Jadi intinya anak-anak cucu-cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak yang menjadi korban ketika tragedi Karbala. Nah, setelah itu yang tersisa hanya keturunan dari Hasan dan Husain. Sekali lagi hanya keturunan dari Hasan dan Husain. Makanya nanti akan fokus pembahasannya kepada keturunan Hasan dan Husain karena keturunan Nabi yang lain terjadi pembantaian ketika tragedi Karbala. Nah, ini kasus Karbalanya agak panjang, tapi intinya kasus Karbala, tragedi Karbala itu benar terjadinya, banyak pembantaian keluarga Nabi di situ yang dilakukan oleh di bawah kekuasaan khalifahnya Yazid bin Muawiyah. Itu kuasanya. Panglima perang yang membantai keluarga Husain adalah Ubaidillah bin Ziyad. Namanya Ubaidillah bin Ziyad, termasuk yang menusuk-nusuk wajahnya Husain ketika dipenggal, kemudian menusuk-nusuk hidungnya, giginya Husain, itu dilakukan oleh Ubaidillah bin Ziyad. Maka dalam sejarah Ubaidillah bin Ziyad dihukumi pendosa dan fajir karena telah membantai keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Dilanjut lagi untuk Mas Renaldo. Padahal Mas Renaldo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Aldo. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiika barakallah. Terima kasih atas pemaparan materinya Ustaz. Ustaz, saya mau tanya sedikit mundur ke belakang di tadi yang pas cerita Khadijah ya Ustaz. Di situ disinggung tadi ada pamannya kalau tidak salah Waraqah bin Nawfal ya. Kemudian di kajian-kajian sebelumnya juga Ustaz sudah terangkan kalau distorsi ajaran Nasrani itu kalau tidak salah tahun 135 atau berapa ya gitu Ustaz ya. Yeah. Mulainya gitu. Kemudian kalau dihubungkan dengan Waraqah bin Nawfal, kalau tidak salah dia adalah salah satu orang yang akan mengikuti ajaran Nabi kalau dia masih hidup. Kalau tidak salah seperti itu kurang lebih ininya Ustaz ya. Yang mau ditanyakan, apakah ada kaum atau generasi yang apa istilahnya tuh kurang lebih sama dengan Waraqah bin Nawfal gitu Ustaz. Dia masih memiliki akidah Nasrani yang lurus, yang mana itu masih sesuai dengan ajaran tauhid lah gitu Ustaz. Baik. Terima kasih. Pertama nanti masuk di pembahasan tentang ketiga ya, saya rasa tentang Salman Al-Farisi. Jadi pertanyaan Pak Aldo ini kaitan dengan orang Nasrani yang masih komitmen dengan ajaran Arius ya. Maksudnya ajaran Nabi Isa kan itu yang paling komit adalah Abdullah bin Arius. Abdullah bin Arius inilah orang yang paling komit dengan ajaran Nabi Isa alaihi salam. Jadi tauhidnya itu ya di zaman Nabi Isa yang kemudian berlangsung sampai kepada ajaran Abdullah bin Arius. Namun sayangnya di tahun 325 Masehi, tepatnya pada Konsili Nisea, lahirlah Kredo Nisea. Nah, Kredo Nisea inilah yang melahirkan Trinitas, sehingga gerakan Arius atau gerakan tauhid yang digawangi oleh Abdullah Arius itu harus terintimidasi dan terdiskriminasi. Bahkan banyak pemburuan terhadap orang-orang monoteismenya lah, atau orang-orang bertauhid di zaman ke zaman setelah terjadinya Konsili Nisea. Jadi antara 325 sampai 571, 325 itu distorsi orang Nasrani pada Konsili Nisea,
571 itu lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tambah 40, 571 tambah 40, 611. Berarti antara 325 sampai 611 itu terjadi perburuan terhadap orang-orang yang masih punya keyakinan monoteisme atau keyakinan tauhid. Dan itu di beberapa tempat terjadi perburuan. Makanya nanti digambarkan detail oleh Salman Al-Farisi. Ketika Salman Al-Farisi awal mula kan ke Damaskus ya, ke Syam, ke Damaskus, kemudian ketemu dengan pendeta. Awalnya pendeta yang ditemui oleh Salman Al-Farisi kan jahat. Kemudian setelah itu ketemulah dengan pendeta yang soleh. Nah, pendeta ini satu-satunya pendeta se-Damaskus. Satu-satunya pendeta se-Damaskus yang masih bertauhid. Makanya ketika Salman Al-Farisi nanya, Tuan, saya itu sudah cocok sama Tuan. Sudah nyaman dengan Tuan. Nah, kalau Tuan mau meninggal atau akan meninggal nanti, pertanyaannya, saya nanti sama siapa? Dibimbingnya atau diasuhnya? Kata si pendeta, waduh, masalahnya gak ada orang yang seperti saya di sini. Kecuali kamu berangkat ke Mosul, ke Irak. Dari Syam pergi ke Irak. Kan dari Syam pergi ke Irak. Kata Salman Al-Farisi, memang di Irak ada satu orang yang seperti saya. Artinya saat itu, teman-teman yang Allah muliakan, di Syam hanya satu orang yang bertauhid, di Mosul juga hanya satu orang. Akhirnya Salman Al-Farisi karena ingin ketemu dengan yang bertauhid, tetap komitmen dengan bertauhid, akhirnya beliau berangkat ke Mosul, ke Irak. Dari Damaskus ke Irak. Itu lihat di peta lah, kan lumayan jauh. Dari Damaskus ke Irak, di Irak ketemu lagi pendeta. Dekat lagi dengan Salman Al-Farisi. Cocok lagi dengan Salman Al-Farisi. Kenapa? Karena sama ajarannya dengan ajaran pendeta sebelumnya yang ada di Damaskus. Terus ketika si pendeta Irak ini akan meninggal dunia, si pendeta Irak ini ditanya, Tuan, kata Salman Al-Farisi, saya ini kan udah cocok sama Tuan. Nah, kalau Tuan mati, meninggal, itu saya sama siapa? Sedangkan saya masih membutuhkan pengajaran seperti Tuan ajarkan. Kata pendeta di Mosul, waduh, nggak ada yang kayak saya di Mosul ini, di Irak udah nggak ada yang kayak saya. Kalau mau kamu pergi ke Aljazair atau ke Romawi dulu, ke Armenia dulu, itu antara dua ya. Pergi dulu ke Romawi, ke Nasibin kalau tidak salah. Dari Romawi sama kasusnya pergi lagi ke Aljazair. Dari Aljazair baru beliau mendapatkan informasi bahwa Nabi terakhir itu akan hijrah ke kota Madinah, kan begitu tuh kronologis. Kenapa kok tidak disebut Warokoh bin Naufal saat itu? Padahal dari Aljazair kan harusnya disebutnya Mekah dulu dong, gitu. Karena Warokoh bin Naufal kan ada di situ. Nah, ternyata peristiwa Salman Al-Farisi ke Aljazair, Warokoh bin Naufal sudah nggak ada, sudah meninggal. Mungkin kalau saat itu Warokoh bin Naufal masih ada, artinya Salman Al-Farisi ke Aljazair itu jauh sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul. Saya ulang ini, kalau Salman Al-Farisi ke Aljazair itu sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, di mana Warokoh bin Naufal masih hidup, ketika pendeta di Aljazair meninggal dunia, maka yang di Aljazair akan memerintahkan Salman Al-Farisi ke kota Makkah untuk ketemu Warokoh bin Naufal. Kalau Warokoh bin Naufalnya masih hidup. Kalau Nabi Muhammad masih jauh dari kenabian, pasti akan disuruhnya ke Makkah untuk ketemu dengan Warokoh bin Naufal. Sayangnya saat di Aljazair, Nabi sudah hijrah ke kota Madinah atau akan hijrah ke kota Madinah. Artinya sudah lama Warokoh bin Naufal meninggal. Karena kan Warokoh bin Naufal meninggal tidak selang lama setelah Nabi curhat tentang kenabian. Jadi Nabi curhat tentang kenabian, kan saat itu Warokoh bin Naufal sudah tua, sudah buta pula. Kata Warokoh bin Naufal, kalau saya masih hidup, sebelum orang-orang mengusir kamu, atau ketika orang-orang Mekah mengusir kamu, saya akan membela kamu, kan begitu kata Warokoh bin Naufal kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Jadi kalau lihat gerakan Salman, harusnya Warokoh bin Naufal akan didatangi oleh Salman Al-Farisi, manakala Salman Al-Farisi selesai dari Aljazair. Kenapa kok langsung ke Madinah? Karena Warokoh bin Naufal sudah meninggal dunia. Kenapa harus ke Madinah? Karena Madinah akan menjadi tempat hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau saya simpulkan, Warokoh bin Naufal sama dengan gurunya Salman Al-Farisi yang ada di Damaskus, sama dengan gurunya Salman Al-Farisi yang ada di Irak, sama dengan gurunya Salman Al-Farisi yang ada di Aljazair, sama dengan gurunya Salman Al-Farisi yang ada di Romawi. Dan semuanya bertauhid.
Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Waraqah bin Naufal meninggal dan dibangkitkan nanti di yaumil akhir, maka dia akan dibangkitkan sebagai umat yang satu dan dia akan masuk surga. Itu sama kasusnya kayak Zaid bin Amr. Zaid bin Amr pernah saya sampaikan tuh bapaknya Sa'id bin Zaid. Nah, itu kaitannya kalau Zaid bin Amr kan dia tidak mengikuti Nasrani, tapi dia komitmen dengan milah Ibrahim. Datang ke Syam, ternyata kata orang Syam, salah alamat ente kalau ke sini. Kalau datang ke sini ngapain? Katanya kalau mau ke Mekah, di Mekah sudah ada nabi sekarang. Dan namanya Ahmad menurut kitab-kitab Taurat dan Injil. Akhirnya kan Zaid bin Amr pulang kembali ke Mekah, namun di pertengahan perjalanan meninggal dunia karena dibegal atau dirampok oleh para perampok. Akhirnya beliau berdoa, ya Rob, jika engkau tidak izinkan hamba bersyahadat di hadapan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka izinkan anak hamba yang bernama Sa'id, dia bersyahadat di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabiullah Muhammad, Zaid bin Amr akan masuk surga sebagai satu umat. Kenapa? Karena dia telah keluar dari milah Ibrahim, tapi belum masuk kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulang ini, Zaid bin Amr meninggal dunia, keluar dari milah Ibrahim karena sudah meyakini Nabi Muhammad dan belum masuk kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dibangkitkan sebagai satu umat. Kembali ke Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal yang seleting dengan beliau sudah tidak ada. Karena guru-gurunya sama apa sih sudah meninggal semua. Yang di Aljazair sudah meninggal, kemudian di Mosul sudah meninggal, di Damaskus sudah meninggal, yang di Mekah juga sudah meninggal. Dan saya yakin kalau Waraqah bin Naufal masih hidup, dan kemudian Aljazair itu gurunya Salman Al-Farisi meninggal, saya pastikan orang Aljazair atau pendeta Aljazair akan meminta atau memerintahkan Salman Al-Farisi pergi ke Mekah untuk bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Cuman sayangnya yang di Mekah pun sudah meninggal. Jadi Waraqah bin Naufal. Itu seletingnya dengan orang-orang itu. Wallahu a'lam. Jadi selain itu udah nggak ada lagi. Jazakallah khair. Jazakumullah khair buat para penanya. Tampaknya mungkin karena sudah juga waktu juga set, ya kita cukupkan untuk sesi tanya jawabnya. Ya sekaligus menginformasikan ya, insya Allah pada malam ini ada Muhsinin yang memberikan giveaway ya para penanya. Insya Allah nanti dijawab oleh Mas Rizky Babi untuk pengiriman giveaway-nya buat para penanya. Baik, jazakumullah khair kepada Ustadz dan Ibarkah yang telah menyampaikan materinya. Insya Allah untuk ada materi tentang renovasi Ka'bah kita pending ya di pertemuan berikutnya insya Allah. Baik, terima kasih atas partisipasinya semua yang hadir pada malam ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa menjadi bekal bagi kita untuk menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan semakin mengenal kita kepada kepribadiannya dan lain sebagainya, termasuk keluarganya. Akhirul kalam, kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan khairan Pak Ustadz, teman-teman. Saya pamit duluan semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.